Selamat datang di Agnivarta, tempat kita menyalakan api analisis untuk menerangi isu-isu global. Dunia tak sesederhana yang terlihat, dan hari ini kita akan membedah salah satu gejolak terbesar yang sedang membara di panggung ekonomi dunia. Apakah dominasi dolar AS, yang sudah berlangsung puluhan tahun, akan segera berakhir? Apa artinya bagi kantong Anda, bagi masa depan negara-negara, dan bagi tatanan global secara keseluruhan? Mari kita selami. Kita semua tahu dolar AS telah lama menjadi mata uang paling dominan di dunia. Digunakan dalam sebagian besar perdagangan internasional, menjadi mata uang cadangan utama bank sentral, dan patokan harga komoditas penting seperti minyak. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, narasi tentang dedolarisasi semakin nyaring terdengar. Ini adalah upaya oleh berbagai negara untuk mengurangi ketergantungan mereka pada dolar AS, baik dalam perdagangan, investasi, maupun cadangan mata uang. Mengapa fenomena ini muncul sekarang? Ada beberapa api pemicu utama. Pertama, penggunaan dolar AS sebagai alat sanksi ekonomi. Ketika AS membekukan aset atau memblokir transaksi negara tertentu, ini mengirim sinyal jelas, ketergantungan pada dolar bisa jadi bumerang. Ini mendorong negara-negara mencari alternatif demi kedaulatan ekonomi mereka. Kedua, kekhawatiran atas utang publik AS yang terus membengkak dan potensi inflasi di masa depan. Stabilitas adalah kunci bagi mata uang cadangan, dan gejolak internal AS bisa mengikis kepercayaan itu. Ketiga, kebangkitan blok ekonomi seperti BRICS, yang kini semakin meluas. Mereka ingin menciptakan sistem yang lebih multipolar, yang tidak didominasi oleh satu mata uang atau satu kekuatan geopolitik. Jadi, siapa saja pemain kunci yang berusaha menggoyahkan singgasana dolar AS? Dua negara ini adalah yang paling vokal. Mereka secara aktif meningkatkan perdagangan bilateral dalam mata uang lokal mereka, seperti yuan dan rubel. Tiongkok juga mempromosikan yuan sebagai mata uang perdagangan di jalur sutra digital dan Belt and Road Initiative mereka. Negara-negara BRICS dan anggota barunya sedang menjajaki pengembangan mata uang bersama atau sistem pembayaran alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada sistem SWIFT yang didominasi Barat. Ini bukan berarti menciptakan mata uang baru segera, tapi membangun infrastruktur paralel. Bahkan Arab Saudi, yang punya hubungan dekat dengan AS, mulai terbuka untuk menjual minyaknya dalam mata uang selain dolar. Ini adalah pukulan telak, mengingat petrodolar adalah salah satu pilar dominasi dolar. Meskipun euro adalah mata uang cadangan terbesar kedua, Uni Eropa juga ingin memperkuat perannya dan mengurangi ketergantungan pada dolar dalam transaksi tertentu, terutama setelah ketegangan geopolitik meningkat. Di tengah upaya dedolarisasi ini, teknologi keuangan baru juga memainkan peran krusial. Banyak negara, termasuk Tiongkok dengan yuan digitalnya, sedang mengembangkan CBDC. Ini bisa memfasilitasi transaksi lintas batas yang lebih cepat dan murah, melewati sistem perbankan tradisional yang seringkali melibatkan dolar AS. Lalu, ada Bitcoin dan aset kripto lainnya. Meskipun masih sangat volatil dan tidak didukung oleh pemerintah, Bitcoin telah menarik perhatian sebagai emas digital atau aset lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian sistem finansial tradisional. Bagi sebagian orang, Bitcoin menawarkan jalan keluar dari kendali pemerintah dan risiko sanksi. Namun, penting untuk diingat, adopsinya sebagai mata uang global masih menghadapi tantangan besar seperti skalabilitas, regulasi, dan volatilitas ekstrim. Fungsinya lebih sebagai aset alternatif atau alat pembayaran khusus, bukan pengganti dolar dalam skala makro saat ini. Tapi perannya dalam narasi dedolarisasi patut dicermati. Jika tren dedolarisasi ini terus berlanjut, apa dampaknya bagi dunia dan, yang terpenting, bagi kita semua? Bagi Amerika Serikat, hilangnya dominasi dolar bisa berarti berkurangnya kekuatan geopolitik dan kemampuan untuk membiayai utangnya dengan mudah. Ini bisa meningkatkan biaya pinjaman dan menekan standar hidup. Bagi negara-negara lain, ini bisa berarti sistem finansial yang lebih multipolar, yang mungkin lebih adil dan kurang rentan terhadap tekanan dari satu kekuatan. Namun, transisi ini juga bisa membawa volatilitas pasar, ketidakpastian, dan perlu adaptasi besar. Bagi kita sebagai individu, ini bisa memengaruhi daya beli, inflasi, dan stabilitas ekonomi pribadi. Diversifikasi aset dan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika mata uang global akan menjadi semakin penting. Dedolarisasi adalah proses yang panjang, kompleks, dan tidak pasti. Ini bukan tombol on-off yang bisa diubah dalam semalam. Namun, sinyal-sinyal perubahannya sangat jelas,
dan tren menuju sistem finansial yang lebih terdesentralisasi dan multipolar mungkin tak terhindarkan. Api perubahan ekonomi global ini membutuhkan pemahaman yang mendalam, bukan sekadar respons emosional. Apakah ini awal dari tatanan ekonomi global yang baru yang lebih stabil, atau justru era ketidakpastian yang lebih besar? Bagaimana menurut Anda? Apakah dolar AS akan tetap menjadi raja? Atau akankah kita melihat bangkitnya era mata uang alternatif? Berikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menyalakan notifikasi dan subscribe Agnivarta untuk analisis mendalam lainnya setiap minggu, karena dunia tak sesederhana yang terlihat.